Pernah gak sih kamu lagi buru-buru, terus buka Maps, terus dia bilang lewat sini tercepat, terus kamu nurut aja, malah ketemu jalan tutup, muter jauh dan kamu jadi curiga ini aplikasi pintar atau cuma sok tahu. Nah, di ngobrol santai teknologi episode 3 ini, kita bakal bongkar satu cara mikir yang sering dipakai buat nyari rute yang masuk akal. Tenang, episode ini tanpa rumus, kita bahas kayak lagi nongkrong pakai analogi cerita dan contoh yang bisa kamu bayangin. Gue Hasbi, hari ini gue bareng narasumber yang kalau disuruh jelasin algoritma tuh bisa bikin orang yang tadinya malas jadi oh gitu doang. Dan ini adalah halo Raden. Halo, halo Asbi, halo semuanya juga. Siap, hari ini kita bahas Astar terdengar kayak akal sehat ya, bukan mantra anak informatika kan? Ya oke. Tapi sebelum mulai gue mau challenge kecil buat pendengar. Kalau kamu harus nyari jalan ke tujuan, tapi ada banyak belokan, kamu lebih percaya ke insting atau strategi? Karena Astar itu gabungan dari keduanya. Dan nanti di akhir, kalian bakal kasih trik gimana biar pencarian rute jadi lebih cepat, mikir, tanpa bikin harus ngawur, jadi stay sampai akhir ya. Raden, kita mulai dari yang paling ramah dulu. Kalau Astar, kamu jelasin ke orang yang nggak suka matematika, satu kalimatnya apa tuh? Jadi Astar itu cara komputer nyari jalan dengan dua pegangan gitu kan. Dia ingat usaha yang sudah ditempuh, terus dia juga punya kayak perkiraan arah menuju tujuan gitu. Jadi nggak asal kita nyoba-nyoba. Oh, berarti Astar itu bukan tipe yang ya udah muter aja nanti juga ketemu, bukan kayak gitu berarti ya. Iya, benar. Jadi bukan Astar itu lebih terarah gitu, tapi tetap adaptif kalau ketemu halangan. Nah, buat yang dengerin dan mikir ini buat apa sih Astar biasanya nongol di mana aja tuh gitu. Sering banget nih di kayak contohnya di game kayak buat karakter, cari jalan, terus di robot biar nggak nabrak, di aplikasi peta juga ada buat rekomendasi rute, dan di gudang logistik ada buat jalur pengambilan barang kayak gitu. Nah, oke, jadi ini konsep yang dekat banget sama dunia kehidupan ya, Nah, iya. bukan cuma tugas kampus gitu. Oke, kalau kita bayangin Astar itu kayak orang nyari jalan, langkah-langkah pikirnya gimana tuh? Jadi kayak kalian bayangin kamu mau ke sebuah tempat. Nah, kamu bakalan ngelakuin apa sih? Kayak mungkin lihat pilihan jalan yang tersedia sekarang, terus cari nilai mana yang paling masuk akal menuju tujuan. Terus ada kayak kalian tuh juga mempertimbangkan gitu, aku udah jalan sejauh apa sih, terus jangan sampai pilihan yang kita pilih ini bikin muter kita makin jauh. Iya, iya. Jadi bukan cuma yang kelihatan dekat gitu ya, tapi juga yang nggak bikin rugi di belakang. Nah iya, itu kuncinya. Jadi Astar itu selalu punya daftar kandidat gitu dan yang sudah dicoba. Oke, oke, kita lanjut ya. Untuk komputer nyimpan semua pilihan itu ada di mana gitu? Cukup kalian bayangin aja gitu. Misal kalian punya dua catatan nih. Yang catatan A, kalian tulis daftar jalan yang mungkin kamu bakalan coba di berikutnya. Nah, catatan B, kalian tulis daftar jalan yang udah kamu coba biar gak muter-muter. Jadi Astar selalu ngambil catatan dari catatan A yang paling menjanjikan gitu. Paling menjanjikan tuh maksudnya apa tuh? Jadi kayak paling menjanjikan itu kayak kenapa? Jadi kayak apa sih namanya? Kayak paling seimbang gitu antara udah terlanjur jauh nggak, terus kira-kira makin deket nggak ke tujuan. Jadi Astar itu nggak gampang kejebak muter. Oh iya, iya. Kenapa Astar sering dibilang lebih cepat ketemu jalur dibanding cara nyisir biasa gitu? Jadi karena dia itu fokus, kalau gini nih, kalau metode nyisir murni
dia bisa ngabisin waktu buat nyoba banyak jalan yang sebenarnya nggak perlu. Terus Astar juga cenderung mengarah ke tujuan, tapi tetap dia nyimpen jalan alternatif kalau udah jalannya buntu. Oke, jadi dia punya kompas, tapi dia juga punya plan B gitu ya kan? Nah itu kayak gitu. Oke, gue pengen analogi super gampang. Misal kamu mau ke warung makan, ada 3 gang. Gimana Astar bersikap? Jadi kalau kayak gitu Astar bakalan milih gang yang paling mungkin ngarah ke warung gitu. Jadi dia nyari rute yang tercepat, tapi dia juga ingat kalau gang itu bikin kamu muter jauh. Dia nggak bakalan ngotot, jadi dia bakalan simpen opsi gang lain sebagai cadangan, jadi bisa dipilih-pilih gitu rutenya. Oh, jadi beda sama orang yang udah masuk gang buntu tapi masih ngeyel, kayaknya bentar lagi nyampe gitu ya. Nah Beda. iya gitu, jadi Astar itu lebih realistis lah. Iya. Sekarang mini quiz buat pendengar kan. Kalau ada 2 jalan, jalan pertama kelihatannya dekat, tapi jalannya sempit dan sering ketutup gitu. Dan yang kedua ada jalan agak muter sedikit, tapi jalannya jelas dan lancar. Star bakal cenderung pilih yang mana gitu? Astar itu bakalan coba yang kelihatan lebih deket gitu, yang lebih dekat dulu. Jadi kalau masih masuk akal, dia bakalan pilih. Nah, tapi begitu ada tanda-tanda yang ngerugiin, dia bakalan pindah ke opsi yang lebih aman. Terus intinya dia lebih adaptif. Oh, jadi oke, jadi Astar itu gak keras kepala gitu ya. Nah, benar. Oke, kalau dibikin simpel, ada yang nyebar merata, ada yang teliti banget tapi lama. Astar itu di tengah atau di mana? Jadi ya Astar tetap tetap pengen hasil yang bagus, tapi dia juga punya arah yang jelas. Jadi biasanya Astar lebih hemat lewat kayak langkah pencarian. Oh, oke, kita bikin cerita yang kebayang ya. Misal ada game 2D. Karakter mau menuju pintu keluar tapi ada tembok panjang yang nutup jalan lurus. Star ngapain tuh kalau udah kayak gitu? Oke, jadi kita bayangin karakter kamu ada di pojok kiri atas nih. Nah, Siap. terus pintu keluarnya ada di pojok kanan bawah. Jadi kalau ada halangan, kamu tinggal bergerak ngarah ke kanan bawah. Tapi ada tembok jadi jalannya lurusnya tertutup. Nah, jadi Astar ngelakuin kayak gini nih. Dia bakalan ngelakuin yang pertama kayak ngelihat pilihan yang langkah terdekat dari posisi yang sekarang. Terus ada beberapa langkah yang mungkin ke kanan, ke bawah, jadi tergantung mapnya. Terus nilai langkah mana yang paling mengarah ke tujuan. Jadi Astar ini lebih cenderung pilih yang bikin dia makin dekat ke pintu keluar. Nah, jadi dia bakalan nyimpan opsi lain sebagai cadangan. Kalau misalnya dia pilih ke kanan, jadi dia bakalan tetap simpen opsi ke bawah juga gitu buat jaga-jaga. Terus misal ketemu tembok, dia nggak bakalan panik. Jadi saat yang dia pilih ternyata buntu atau terhalang kayak tembok gitu, dia nggak bakalan ngulang dari nol. Jadi dia bakalan ngambil opsi cadangan yang dulu udah disimpan. Jadi akhirnya ketemu pintu keluar nih dan bisa ngasih rute lengkap. Karena selama jalan dia nyimpen jejak dari mana dia datang, begitu sampai tujuan dia bisa nyusun rute final yang rapih. Oh iya, berarti Astar itu bukan cuma ketemu tujuan, tapi juga bisa ngasih instruksi belok sini, harus lurus, belok sana, kayak gitu ya. Betul banget, itu yang bikin dia useful gitu. Dan menariknya, kalau ada beberapa jalan yang sama, mungkin dia akan memilih yang paling masuk akal dulu, tapi tetap punya opsi lain kayak gitu. Ya, itu kan esensinya. Esensinya seperti itu. Ya benar. Sekarang kenapa Astar kadang terasa berat diimplementasi gitu? Jadi ada beberapa penyebab utama gitu sulit diimplementasiin. Jadi kalau mapnya terlalu gede, mapnya terlalu besar banget,
pilihan yang harus disimpan juga banyak. Jadi bakalan apa sih, kayak bisa makan waktu sama memori. Oh, nah untuk solusinya, apakah ada solusinya untuk itu? Jadi dia bakalan ngelakuin kayak praktik gitu ya. Jadi kayak dia bakalan nyari rute yang besar dulu, baru detailnya secara bertahap. Atau enggak kayak membatasi area pencariannya dulu nih. Jadi kalau punya batas wajar misalnya radius, kompas arahnya jadi kurang cocok. Jadi kalau perkiraan arah menuju tujuan kurang cocok dengan mapnya, Astar jadi bakalan kurang fokus dan nyoba banyak hal. Jadi kayak gitu. Jadi kurang fokus dan nyoba banyak hal gitu. Nah. Nah, untuk solusi buat kurang fokus dan banyak hal itu seperti apa tuh? Nah, solusinya biasanya bakalan pakai perkiraan yang sesuai. Jadi kalau mapnya kotak-kotak, pakai perkiraan yang cocok. Kalau peta koordinat, pakainya perkiraan yang masuk akal untuk dunia nyata. Nah, kalau setiap hari milih kandidat terbaik, jadi harus ngecek satu-satu, mungkin pasti panjang banget ya kan, pasti berat gitu. Dan iya. Itu untuk solusinya juga seperti apa tuh? Dia bakalan gunain cara penyimpanan yang otomatis. Jadi ngedahuluin yang paling dia prioritasin, jadi ibaratnya antreannya yang tertib gitu. Terus kadang ada jalur yang kelihatannya oke, tapi kemudian ketahuan ada jalur lain yang bagus untuk sampai ke titik yang sama. Untuk antrean itu solusinya lagi itu seperti apa gitu lah? Masih bingung sih. Nah, jadi banyak banget ya solusinya. Jadi mungkin Astar ini pasti bakalan ngandelin solusi-solusi nih. Jadi solusinya kayak gini. Astar itu bakalan sehat, jadi bakalan ngoreksi keputusan. Nah, kalau menemuin jalur yang lebih baik, dia bakalan berani revisi. Oh, jadi Astar itu fleksibel ya. Tapi implementasinya juga harus mendukung fleksibilitas itu. Nah, betul banget. Oke, tips paling praktis buat pendengar yang pengen coba belajar atau bikin mini project A+ itu seperti apa tuh? Paket amannya sih mungkin dari yang pertama aja. Mulai dari map kecil, jadi dia bakalan bikin grid kecil, ada start, goal, obstacle, bisa di kertas dulu, terus divisualisasikan prosesnya lewat ditandai gitu area yang lagi dieksplor sama kita. Nih, area yang udah dicoba, terus jalur finalnya kita tandai. Nah, visual dibikin cepat paham. Nah, terus kita juga bisa bikin rute final, bisa ditampilin, bukan cuma ketemu tapi rute yang jelas. Nah, yang keempat ada naik level secara pelan-pelan. Jadi setelah kalian berhasil, baru tambahkan kompleksitas. Jadi map yang lebih besar, rintangan lebih banyak juga, atau jalan tertentu yang lebih lambat. Dan yang terakhir ada menguji dengan skenario yang kamu tahu jawabannya gitu. Misalnya nih, kamu bikin tembok yang maksa karakter buat muter-muter. Kalau hasilnya masih nyeleneh, berarti ada yang salah, kayak gitu. Oh ya, seperti itu ya. Kalau satu trik nih ya, biar lebih cepat mikir tanpa ngawur itu seperti apa? Nah, jadi caranya itu, triknya gitu, pastiin pakai kompas arah. Jadi bakalan lebih masuk akal, dan cara milih kandidat terbaik itu sangat efisien. Jadi itu biasanya ngaruh besar banget sih. Nah itu yang tadi dijanjikan ya, mantap. Oke, jadi rangkumannya untuk Astar itu cara komputer mencari rute dengan menggabungkan jejak perjalanan yang sudah ditempuh dan perkiraan arah menuju tujuan. Dia terarah, punya cadangan opsi biar adaptasi kalau butuh, dan pada akhirnya bisa ngasih rute yang rapi gitu. Ya, jadi Astar itu kayak akal sehat gitu, jadi disusun menjadi sebuah sistem. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di ujung episode. Kalau kamu tarik benang merahnya, Astar itu bukan cara komputer menebak, tapi cara komputer milih opsi paling masuk akal sambil tetap punya cadang kalau ketemu jalan yang buntu gitu. Raden,
Sebelum kita tutup, kasih satu kalimat pamungkas buat pendengar yang baru dengar Astar hari ini. Jadi Astar itu kayak kamu nyari jalan sambil pegang dua hal, jejak yang sudah kamu tempuh dan arah dan tujuan. Jadi kamu nggak cuma cari jalan, tapi kamu jalan dengan alasan. Oh, dan itu dia guys. Dan kalau setelah ini kamu buka Maps terus dia tuh nyaranin rute, minimal kamu tahu di balik rekomendasi itu ada logika yang berusaha waras gitu ya. Buat pendengar, makasih udah nemenin ngobrol santai teknologi episode 3 ini. Sekarang gue mau lempar pertanyaan. Kamu mau episode selanjutnya bahas yang mana? Di Astar ini di game NPC cari jalan, atau Astar di dunia nyata, robot atau gudang? Tulis di kolom komentar atau kirim topik request. Dan ini Cellfingernya di episode berikutnya kita bisa bahas kenapa kadang aplikasi sengaja gak ngasih rute yang pendek, tapi rute yang paling masuk akal gitu yang mereka kasih itu. Buat kamu itu menarik kan? Gue Hasbi pamit dan Raden, sampai jumpa, ketemu di episode berikutnya. stay waras, stay penasaran. Bye bye.